ulama ahli hadis bernama Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Daud. Kita sering dengar tuh Sunan Abi Daud, itu beliau namanya Sulaiman. Sulaiman. Nah, Abu Daud ini punya kitab. Ada seorang dokter namanya Dr. Thawki Abu Khalil, punya kitab namanya Atlas Hadis An-Nabawi, Atlas Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebutkan kutubus sittah, urutannya itu adalah yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Sahihul Muslim, yang ketiga baru Sunan Abi Daud. Berarti kitab ini kitab rujukan, kitab yang sangat penting di dalam agama Islam. Nah, Al-Imam Abu Daud sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, juga dikutip oleh Dr. Thawki Abu Khalil dalam Atlas Hadis Nabawi. Ini ada terjadi khilaf tempat lahirnya Imam Abu Daud. Itu Sijistani nama tempat beliau lahir, nama kota itu atau nama satu distrik. Ada yang mengatakan Sijistani itu letaknya di Irak, dan ada yang menyatakan Sijistani itu letaknya di Afghanistan. Nah, Dr. Abu Khalil dalam kitab Atlas Al-Hadis An-Nabawi mengatakan bahwa beliau lahir di Sijistani. Kalau di zaman sekarang, karena ini ulama baru, ya, Dr. Thawki ini masih baru di zaman kita. Itu beliau mengatakan di zaman sekarang masuk negara Afghanistan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama, bahwa Sijistan di sini maknanya adalah tempat lahirnya Imam Abu Daud yang ada di Afghanistan. Ada satu daerah namanya Sijistan. Disitulah lahir Imam Abu Daud. Dan beliau ini termasuk ulama ahli hadis yang diakui keilmuan khususnya di bidang hadis, padahal beliau ini ahli di berbagai bidang. Karena beliau punya kitab itu ada yang membahas tentang nasikh wa mansukh di dalam Al-Qur'an, juga membahas tentang ilmu tauhid namanya Kitabul Qadar. Juga ada beberapa kitab tasawuf seperti Az-Zuhud. Nah, jadi beliau ini sebenarnya ahli di berbagai bidang ilmu. Cuma yang menonjol adalah ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Daud termasuk ulama yang ahli hadis. Sehingga dikatakan beliau ini kan lahir tahun 202 Hijriah di Sijistani di Afghanistan, meninggal pada tahun 275 Hijriah di Basrah di Irak. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan sosok Imam Abu Daud, beliau mengatakan Al-Imam Syekhu Sunnah, Muqaddamul Huffaz atau Muqaddimul Huffaz, kemudian Muhaddithul Basra. Imam Abu Daud adalah seorang imam besar, Syekhu Sunnah, guru besar di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan tokoh terkemuka di kalangan para huffaz. Huffaz ini orang-orang yang punya hafalan hadisnya banyak, namanya hafiz. Memang kalau kita di Indonesia gelar ini hafal Al-Quran dibilang hafiz di Indonesia. Ini tidak masalah istilah. Tapi kalau terminologi yang asli yang dipakai oleh ulama sejak dahulu, itu yang menghafal hadis 100.000 minimal baru dikasih gelar Al-Hafiz. Tapi kalau kurang dari 100.000 tidak disebut sebagai Al-Hafiz. Sehingga Al-Imam Zahabi punya kitab namanya Tazkiratul Huffaz. Itu biografi para hafiz. Di situ beliau sebutkan di mukaddimah, di prolog kitab tersebut, bahwa ulama yang saya sebutkan dalam kitab ini, mereka punya hafalan hadis paling sedikit 100.000. Kalau ada yang kurang satu, saya tidak masukkan di dalam kitab ini. Kurang satu, saya tidak masukkan dalam kitab ini. Artinya 100.000 itu man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Dia hafal itu hadis Nabi bukan hanya
isi hadis, bukan hanya matan tapi juga dengan rantaian sanad para periwayat. Nah, itu kalau sudah dihafal 100.000 paling minimal, maka disebut dengan al-hafiz. Dan Al-Imam Abu Daud al-hafiz. Bahkan bukan al-hafiz lagi, bukan sekedar al-hafiz, tapi muqaddimul hufaz, tokoh terkemuka di kalangan para hafiz. Nah, orang yang hafiz sudah pasti hafal Al-Quran, karena menghafal hadis itu jauh lebih banyak dari menghafal Al-Quran. Itu kitab-kitab Abu Daud ini disebutkan beliau punya catatan hafalan dan tulisan itu tentang hadis Nabi 500.000 hadis. Beliau punya catatan dan hafalan. Ada yang mengatakan hafalannya 500.000. Ada yang mengatakan beliau punya hafalan di bawah 500.000, tapi 500.000 itu beliau tulis. Nah, ini Al-Imam Abu Daud. Beliau punya anak namanya Abdullah, juga seorang ulama hadis. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman, itu juga seorang ulama hadis, punya kitab namanya Al-Masabih. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang sosok Al-Imam Abu Daud, diantaranya Abu Hatim mengatakan, kana Abu Daud ahada a'immah dunya fiqhan wa ilma wa hifdzan wa nusukan wa wara'a wa itqana, jama'a wa sannafa wa dhabba 'ani sunan. Ini Abu Hatim, seorang ulama pakar hadis. Beliau punya kitab tentang hadis Nabi 1000 jilid. Kitab hadis Nabi beliau tulis 1000 jilid. Satu jilidnya itu kurang lebih 400-500 halaman. Ada 1000 jilid. Ditulis dengan tangan 1000 jilid. Itu namanya Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan Imam Abu Daud ini adalah salah satu imam besar yang ada di dunia ini. Baik dari ilmu fikihnya, fiqha wa ilma, dan ilmu lainnya, fiqha wa ilma, kemudian hifdza, imam juga dari sisi hafalan yang sangat kuat, nusuka, ahli ibadah, wara'a, dan sangat wara', jamaah, beliau mengumpulkan hadis Nabi, wa sannaf, dan membukukan hadis Nabi Muhammad SAW, wa dhabba 'ani sunan, dan membela dan melindungi hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama bernama Musa bin Harun, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Beliau mengatakan bahwa khuliqa Abu Daud fid dunya lil hadis. Ini saking hebatnya Imam Abu Daud dalam ilmu hadis, sampai beliau katakan ini Abu Daud ini Allah ciptakan di bumi memang khusus untuk mencari ilmu hadis. Wa fil akhirati lil jannah, nanti di akhirat Allah ciptakan dia untuk masuk surga. Karena dari kecil sampai meninggal dunia sibuk dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Keliling, lintas negara, bukan lintas kota, lintas negara. Itu. Nanti disebutkan oleh Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Beberapa negara beliau singgah belajar kepada para guru-guru yang ada di beberapa negara. Kemudian ada seorang ulama, ya, tadi Abu Daud disebutkan sebagai orang yang sangat luar biasa ilmu hadisnya. Al-Imam Al-Hakim, seorang ahli hadis, juga mengatakan kana Abu Daud imama ahli hadis fi asrihi. Abu Daud adalah seorang imam ahli hadis di zamannya, di masanya. Itu pernyataan seorang ulama ahli hadis namanya Al-Imam Al-Hakim. Biasa kita sering mendengar tuh rawahul Hakim. Nah, ini beliau mengatakan imam ahli hadis di zaman tersebut adalah Al-Imam Abu Daud rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal fi Ma'rifatir Rijal, Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal, beliau menyebutkan lintas negara beliau pergi hanya untuk mencari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan rela pergi ke satu negara walaupun hanya dapat satu hadis. Berangkat ke satu negara tujuannya walaupun dapat satu hadis beliau pergi cari. Itu Al-Imam Abu Daud. Sehingga beliau pernah ke Makkah. Di sana bertemu dengan guru namanya Sulaiman bin Harb. Kemudian di Makkah di sini banyak gurunya. Cuma di antaranya namanya Sulaiman bin Harb. Ini ditulis oleh Imam Al-Mizi dalam kitab beliau. Pergi lagi ke Basrah,
ketemu gurunya namanya Abu Al-Walid. Basra pindah lagi ke Kufah, belajar sama ulama-ulama yang ada di sana, di antaranya juga namanya Al-Imam Ar-Rabi. Sampai di Kufah seluruh ulama hadis beliau pergi belajar, sudah selesai pindah lagi ke Baghdad, ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu gurunya Imam Abu Daud. Kemudian belajar juga kepada Yahya ibnu Ma'in. Selesai itu beliau kembali ke Sijistan, mengajar di sana. Nah, murid-murid beliau juga ulama-ulama besar yang kita sering dengar, Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi ini belajar kepada Abu Daud, belajar kepada Imam Bukhari juga, karena mereka hidup di zaman yang sama. Kemudian murid beliau juga Al-Imam An-Nasa'i, juga murid beliau namanya Syekh Ahmad Al-Ash'ari. Nah, ini yang meriwayatkan kitab beliau Sunan Abi Daud, itu yang meriwayatkan namanya Syekh Ahmad Al-Ash'ari, juga nama Syekh Ahmad Al-Basri. Inilah murid-murid beliau yang nanti melanjutkan ilmu beliau. Nah, Al-Imam Abu Daud punya kitab yang menjadi kitab yang sangat komplit hadis tentang fikih. Makanya namanya Sunan. Sunan itu artinya adalah huwa kitabul hadis yajma'u ahaditsal ahkam marfu'ah ala abwabil fikhi. Penjelasan dari kitab Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Itu Sunan adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, khusus hadis-hadis hukum marfu'ah, secara marfu' yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala abwabil fikhi, dibuat dengan tema-tema fikih, tema-tema hukum Islam, topik-topik yang berisikan tentang hukum Islam. Itu namanya Sunan. Nah, Sunannya Abi Daud ini sunan yang paling tinggi dibanding sunan-sunan yang lain. Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Sunan Abi Daud ini setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud. Nah, beliau ketika menyusun, beliau katakan sendiri, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Saya menulis 500.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyaring, ya, minha ma dhamintu hadzal kitab. Saya seleksi hadis, dapat 5.232 hadis. Dari 500.000 beliau seleksi mana yang paling kuat, itu dapatnya 5.232 hadis. Itu disebutkan oleh Dr. Abu Khalil dalam kitabnya Atlaf Al-Hadis An-Nabawi. Nah, 5.230 hadis ini beliau masukkan di dalam sunannya, Sunan Abi Daud. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ketika memuji tentang kitab Sunan Abi Daud, Imam Ghazali katakan, innama takfi al-mustahidu fi ahaditsil ahkam, bahwa mustahid di dalam bidang fikih, ilmu fikih, seandainya mereka punya kitab Sunan Abi Daud saja, itu sudah cukup. Hadis-hadis yang membahas tentang hukum agama Islam, tentang fikih, tentang hukum syariat, seandainya hanya punya kitab Sunan Abi Daud dijadikan referensi untuk mengumpulkan hukum, maka kata Imam Ghazali itu sudah cukup. Dan beliau ketika menyusun kitab tersebut tidak langsung beliau sebarkan, tapi beliau menemui gurunya. Ini Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra meriwayatkan ketika beliau selesai menulis, itu kitab dibawa di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh Imam Subki, innahu arada sunana ala Ahmada. Beliau presentasikan langsung di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal kitab tersebut. Diperiksa, dikoreksi langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Fastajadahu wastahsanahu. Ternyata selesai diperiksa, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini kitab bagus, sekarang sudah boleh engkau ajarkan dan sebarkan. Jadi tradisi ulama hadis zaman dahulu, mereka tidak mandiri
Apa yang mereka lakukan harus diperiksa dulu sama ulama yang pakar dalam bidang hadis, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau sangat memuji Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan punya kitab namanya Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal, permasalahan yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena saking cintanya kepada sang guru al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sehingga beliau katakan, ya, Imam Suki meriwayatkan itu tafaqqaha bi Ahmad bin Hanbal, beliau mendapatkan ilmu fikih dari Imam Ahmad bin Hanbal, walazamahu muddatan, dan selalu bersama Imam Ahmad bin Hanbal dengan waktu yang cukup lama. Dan beliau mengatakan ketika belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Ahmad bin Hanbal ketika berbicara hanya ilmu, tidak ada yang lain. Tidak pernah beliau mendengar Imam Ahmad bin Hanbal bicara sesuatu yang sia-sia, seluruhnya ilmu wa hadis wa Al-Quran wa akhirat itu. Sampai beliau katakan, fama ra'aitu ahadan mithla Ahmad bin Hanbal, saya belum pernah melihat ada orang yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yakun yakhudu fi syai'in mimma yakhudu fihi nas, beliau tidak pernah itu membahas masalah duniawi sama sekali. Sebagaimana manusia lain, mereka tenggelam di dalam membuang waktu berbicara tentang duniawi yang sia-sia, min amri dunia. Kemudian dia katakan, fa idza dzukiral ilmu takallam, tapi kalau ada yang menyebutkan tentang ilmu, baru beliau bicara, takallam. Itu sifat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang diceritakan oleh Al-Imam Abu Daud. Nah, Al-Imam Abu Daud punya kitab tersebut. Ada kitab beliau ditanya oleh orang-orang Makkah, para ulama Makkah, ketika beliau sudah menyusun kitab Sunan Abi Daud. Ulama-ulama yang ada di Makkah bertanya, ini isinya sahih apa bagaimana ini? Ya, kayak zaman sekarang kan ditanya ini sahih apa dhaif. Ternyata di zaman Abu Daud juga sudah ditanya. Kitab beliau sudah tersebar sampai di Makkah. Ulama-ulama Makkah, mereka mengirim surat kepada Imam Abu Daud. Ini riwayat diceritakan oleh Ibnu Khalkan dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Dibalas oleh Imam Abu Daud. Balasannya singkat namun padat. Beliau mengatakan, wa kullu ma sakattu anhu fahuwa sholih. Kalau kalian lihat hadis yang saya tidak berikan komentar, maka itu hadis bagus, itu hadis baik. Karena di dalam kitab beliau ada hadis-hadis yang beliau tidak memberikan komentar. Kalau ada hadis yang bermasalah, akan beliau sebutkan ini bermasalah. Tapi kalau beliau diam, itu berarti hadisnya bagus. Dan ini jadi satu kitab, namanya Risalatu Abi Daud ila Ahlil Makkah, suratnya Imam Abu Daud kepada penduduk Makkah, khususnya para ulama. Nah, kitab beliau ini sampai hari ini dikaji, dibahas. Seperti anak beliau, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kitabul alim waladuhu mukhallad, kitabnya orang alim seperti anak mereka yang abadi. Sudah meninggal ribuan tahun, tapi namanya disebut lewat kitabnya. Kalau anak kita sudah meninggal dunia, anak kita masih hidup, dia doakan kita dapat pahala, mengalir pahala. Kalau para ulama hadis, karya kitab mereka kita baca, dia mengalir pahala kepadanya yang sudah meninggal dunia. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan kitabul alim waladuhu mukhalladu. Kemudian Al-Imam Abu Daud rahimahullah, ketika kitab beliau ini beliau sudah susun, dijadikan rujukan. Bahkan di dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal itu menyebutkan ulama-ulama yang pakar di dalam bidang ilmu fikih, mereka pasti punya kitab Sunan Abi Daud di zaman tersebut. Kalau mereka ahli fikih, mereka pasti memiliki kitab Sunan Abi Daud. Yang menarik, Imam Subki memasukkan dalam kitab Tobakatnya Syafi'iyah Kubra. Tobakat ini khusus ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi di dalam kitab tersebut disebutkan Abu Daud. Kenapa? Karena menghormati sang guru Ahmad bin Hanbal yang belajar kepada Imam Syafi'i. Walaupun berbeda, ini satu contoh ya, akhlak ulama-ulama terdahulu. Walaupun berbeda, tapi saling menghormati, saling memuji. Itu Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dikatakan dalam syair yang sangat populer, Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbu sholihin walastu minhum.
saya cinta orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Kecintaan saya kepada orang soleh, saya berharap bisa dapat syafaat mereka di hari kiamat. Akrahu man bid'atahul ma'asi. Saya ini benci sama kemaksiatan. Walaupun nasawaan fil bid'ah, walaupun saya juga sama kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Itu bahasa tawadu dari Imam Syafi'i. Ini syair ketika didengar oleh sang murid Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab. Beliau mengatakan tuhibbus sholihin wa anta minhum. Engkau mencintai orang soleh dan engkau orang soleh. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Kalau seseorang mencintai orang-orang soleh, maka dia gabung dengan orang soleh. Takrahu man bid'atul ma'asi. Engkau benci kemaksiatan, hamaqallahu bintilkal bid'ah. Allah akan jaga engkau dari kemaksiatan itu. Ini pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Sama Imam Malik dengan Abu Hanifah juga demikian. Ada yang bertanya, bagaimana Imam Abu Hanifah? Wah, itu kalau batu yang ada di belakang rumah saya ini, saking cerdasnya Abu Hanifah, dia bisa rubah itu batu jadi emas. Itu pujian Imam Malik kepada Abu Hanifah. Ditanya kepada Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik? Beliau katakan, ajabtu bahran tadummuhul Madinah. Wah, saya heran, ada lautan di tengah-tengah kota Madinah. Maksudnya apa? Lautan ilmu ada di tengah-tengah kota Madinah. Ini ulama-ulama dulu mereka saling, padahal beda pendapat di dalam masalah fikih. Nah, Al-Imam Abu Daud dimasukkan di dalam Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra karena gurunya adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Subki mengatakan tafaqqaha. Makna tafaqqaha artinya mengambil ilmu fikih. Kepada siapa? Ahmad bin Hanbal. Lazamahu muddata. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama. Dan beliau juga sebenarnya sufi. Imam Abu Daud ini sufi, bukan hanya ahli hadis, bukan hanya ahli fikih, tapi juga beliau seorang sufi. Karena di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatus Asfiya, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan ada seorang sufi bernama Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari ini satu zaman dengan Abu Yazid Al-Bistami, dengan Dzunun Al-Mithri. Sahal At-Tustari selalu datang menemui Abu Daud. Satu kali datang ke rumah Abu Daud. Wahai Imam Abu Daud, ukhruj li lisanak. Tolong kasih keluar lidahmu. Keluarkan lidahmu. Alladzi tuhadditsu bihi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lidahmu itu biasa meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta uqabbilahu. Izinkan saya mencium lidahmu. Masyaallah. Ini ta'zim kepada ahli hadis. Jangan dipraktek di sini. Mereka itu ya sudah bisa tahu mana nih kira-kira yang ada cahaya di dalam lidahnya. Makanya Sahal datang, lihat, keluarkan lidahmu, aku ingin mencium lidahmu. Kenapa? Karena lidahmu sering menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'akhraja ilaihi lisanahu. Maka Al-Imam Abu Daud mengeluarkan lidahnya. Faqabbalahu. Sahal Tustari cium lidahnya Imam Abu Daud. Subhanallah. Pulang dia kembali. Nah, ini ada hubungan dengan para sufi. Memang sufi ini sama dengan ulama lainnya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi yang nama-nama yang sering kita dengar itu sudah diakui, mereka benar, tidak ada yang salah. Mereka benar. Kalau ada oknum itu biasa. Oknum ada. Makanya Imam Abu Nuaim mengarang kitab Hilyatul Auliya, itu tujuannya melaporkan, menginformasikan kepada kita, ini loh sufi-sufi yang asli. Kalian baca kitab Tabaqatul Auliya itu, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Di situ mulai dari awal sampai akhir mereka semua ini sufi-sufi yang benar, yang asli. Karena di zaman beliau memang sudah muncul sufi-sufi yang aneh. Sufi-sufi tukang tipu banyak. Ya. Sufi suka sama uang. Kalau sufi gak suka sama uang. Wastawa indahu dzahab wal madar. Dalam kitab Talbisu Iblis, Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi mengatakan ada bab iblis itu juga menggoda para sufi. Kalau para sufi saja digoda, bagaimana seperti kita? Dikatakan juga
Ada seorang sufi sudah punya murid yang banyak, kemudian dia larang murid-muridnya belajar ke tempat lain. Jangan. Kalau ada muridnya belajar ke tempat lain, dia tersinggung. Dan sebaliknya, kata Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, nah ini contoh sufi yang sudah diganggu oleh iblis dalam kitab itu. Atau dia sudah mulai mengatakan tidak perlu sholat, ini hati sudah bersih, intinya adalah hati, ini ibadah kalian masih kulit, saya sudah sampai isinya. Itu kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Ini juga contoh sufi palsu, dan di situ beliau sebutkan sufi-sufi yang asli. Makanya kitab kedua namanya Sifatu Sofwah. Beliau punya kitab kedua namanya Sifatu Sofwah. Di situ beliau sebutkan sufi-sufi yang asli. Wah, kalau sufi-sufi yang asli luar biasa. Dan Imam Abu Daud termasuk orang yang ahli hadis dan seorang sufi. Kenapa demikian? Ada indikator beliau sufi karena punya 2 kitab tasawuf. Ada kitab judulnya Az-Zuhudu, kitab tentang zuhud. Ini zuhud ini kan di zaman beliau, Qarnul Wahid wa Qarnul Tsani, abad ke-1, abad ke-2 ini sudah berkembang ilmu tasawuf yang mereka disebut dengan tasawuf salafi. Tasawuf pertama yang mereka bahas hanya masalah zuhud. Makanya kitab-kitab mereka di zaman itu semuanya isinya zuhud. Ada kitabnya Ibnu Abi Dunya, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Abu Daud, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Ibnu Mubarak, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Ahmad bin Hanbal, judulnya Az-Zuhud. Ada kitabnya Waqih bin Jarrah, judulnya Az-Zuhud. Jadi hampir semua ulama di generasi tersebut itu kitabnya tentang zuhud. Nah, Abu Daud termasuk ulama yang punya kitab namanya Az-Zuhud. Nah, zuhud sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan di Masjid Al-Munawwar itu saya sudah bahas di kemarin, ya, bagaimana mereka membahas tentang zuhud, dan substansi daripada zuhud itu terhimpun dalam doa, Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup di tangan kami, jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Nah, itu ajaran tasawuf generasi pertama yang muncul di abad ke-1 dan di abad kedua. Nah, Imam Abu Daud termasuk ulama yang mengarang kitab tentang ilmu tasawuf berjudul Az-Zuhdu.